Anda kembali menyaksikan Doncast bersama dengan Bang Don dan juga Opung Pandanababan. Dan beberapa bulan lagi kita akan merayakan Kongres PDI Perjuangan. Bulan April ya? Bulan April. Nah, ini kan masa-masa konsolidasi partai nih, Opung. Nah, kira-kira tanggapan dari kader-kader di partai ini terkait dengan bagaimana tetap berada di luar pemerintahan atau berdekat? Jadi ini banyak orang nggak tahu karakteristik daripada partai ini menjelang Kongres sudah dimulai dan diharuskan dari tingkat cabang sama daerah, kabupaten kota sama daerah. Itu berjenjang itu. Hasil-hasilnya mereka itulah yang kemudian dibawa. Jadi saya waktu ketua DPD Sumatera Utara, kemudian di 2014 ini hasilnya itu kita bawa di Kongres. Saya waktu itu sebagai ketua berdiri di podium, saya tanya 35 cabang saya berdiri semua. Kalau ada yang salah saya ngomong di luar keputusan kita, teriak iya. Sumatera Utara mengusulkan Jokowi calon presiden, dan itu masih tabu. Karena Mega belum kasih green light, Mega belum ini gitu loh. Masih dianggap itu pamali gitu, nggak boleh tuh ngomong itu. Tapi itu adalah aspirasi dari bawah. Karena kami rapat, forum ya? Iya, kami rapat per dokumen partai memang mengusulkan supaya Jokowi Sumatera Utara. Nah, dalam konteks ini Bang, untuk Kongres bulan April, kira-kira sudah tergambar belum aspirasinya seperti apa? Tadi ditanyakan apakah di dalam atau di luar pemerintahan? Ini Februari Maret ini yang akan menjawab itu. Februari Maret ini mereka kan main ini ribut nih di bawah. Ya kan, mereka kemudian diakumulasi lah semua pendapat mereka, dibawa lah itu ke Kongres. Gitu loh. Jadi apakah Mega masih terus apa tidak, mereka silakan kasih pendapat gitu. Jadi dalam internal partai saat ini ada faksi-faksi dua yang berkembang ya, antara pro dan juga kontra dengan partai bergabung ke pemerintahan. Nggak nyampe ke situ nggak sampai kepada kemudian, kalaupun itu wacana-wacana bahan diskusi yang kemudian tidak menjadi black and white gitu loh, hitam putih apa ini, enggak. Dan itu berproses gitu loh. Jadi misalnya contoh ya, kenapa saya bilang kok misalnya di Palembang Gerindra dengan PDI Perjuangan bisa nyatu. Kok di Sumatera Barat dengan PKS kok bisa, ini dengan itu. Jadi banyak varian-varian yang nggak bisa kita lihat gitu loh. Gitu. Nah ini bagian dari kekhasan karakteristik percaturan politik kita. Jadi satu, yang kedua, kita tidak dalam satu posisi kita oposisi apa tidak ya, apa tidak ya gitu. Mengenai ini sendiri rancu. Kalau presidensial kan tidak ada istilah oposisi. Iya kan? Jadi kalau liberal kita ya baru ada oposisi gitu loh. Ya, kita latah ini apakah oposisi apa tidak dari situ. Tapi kan begini Bang, ada sejarahnya ketika PDIP pernah berada di luar pemerintahan. Bahkan 10 tahun di masa Pak SBY. Iya, betul. Nah, Iya. kalau lihat itu, kan bisa saja sekarang, udahlah kita tetap begini saja. Iya. Punya pengalaman. Jadi waktu di SBY pengalaman kita sama sekali tidak mau ikut di dalam. Tidak ada cawe-cawe atau betul-betul. Dan ada hikmahnya, kita menjadi tambah kuat. Berarti saat ini juga mau seperti itu? Iya, bisa saja tergantung situasi, tambah kuat. Waktu itu kenapa saya katakan tambah kuat kita waktu itu? Kita lah mulai pemenang dalam pemilu. Yang begitu dominannya Demokrat, kita bisa kemudian sampai itu yang kemarin dibilang di Kongres, kita nomor 1 loh katanya. Iya. Cuman mungkin memang membandingkan dengan Pak SBY tahun 2004 kan bisa beda sekali dengan membandingkan dengan Prabowo yang tahun sekarang. Oh enggak, maksud aku dari segi bahwa 2 tahun kita pernah referensi di luar gitu loh. Itu aja. Jadi bukan hal yang baru ini. Opportunity ini bukan hal yang baru gitu loh maksudnya. Opportunity di luar atau di dalam. Iya. Nah, artinya kalau lihat kan hubungan pribadi kan beda, hubungan pribadi Pak SBY dengan Ibu Mega kan kita tahu. Dengan hubungan pribadi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega kan beda. Nah, itu yang membuat kita berpikir ini bisa di dalam nih. Jadi begini ya. Ini the true story yang mau saya ceritakan. Orang yang juga masih hidup, walaupun kami di luar, di belakang layar
JK itu wakilnya si Jokowi, itu hubungin aku. Nelponin aku terus untuk membawa aspirasi daripada gitu lah. Yeah. Nah kemudian saya ngomong sama Pak Kala, aku bukan Andi Matalata, ketua fraksi dia. Iya Pak Panda, kalau aku sudah sampaikan ke PDI sampai Pak Panda beres selesai itu semua. Kalah justru kalah. Itu di luar buku. Artinya kalaupun aku cerita ke Mega itu, bisa-bisa kaunya itu kan. Dipikirnya aku masuk biar penting. Yusuf Kala itu masih hidup begitu loh. Jadi politik itu Bang, panggung depan dan panggung belakang itu bisa beda. Beda. Bayangin dia telepon aku, lagi rapat Pak Kala, aku bukan Andi Matalata. Aku ini, iya saya tahu katanya kan. Gitu. Oke, Opung, kalau kita balik lagi nih terkait dengan varian Hasto yang ditarget jelang Kongres gitu. Apakah salah satu motifnya ini adalah untuk mengganggu konsolidasi partai menjelang Kongres nanti? Nggak juga. Terkait bagaimana nanti partai mengambil sikap? Aku tidak gegabah mengatakan bahwa sekaliber Hasto ini juga ada juga, saya membuat saya kagum, partai ini banyak kali jagoan-jagoan. Ada Baskara lah, ada Adian lah, itu ada siapa, banyak jagoan-jagoan gitu loh. Artinya PDIP tidak kekurangan kader lah. Kader-kader gitu loh. Dan kemudian juga Hasto tahu itu, Mega tahu itu gitu loh. Dan kemudian juga itu yang saya bilang tadi, sebagai partai besar, plan A dia ditahan, plan B tidak ditahan, plan A dia di ini. Dia sendiri sebenarnya mengatakan ke saya, dia sudah waktunya, sudah periodenya dia tidak sekjen lagi. Dia kan sudah dua periode. Itu 2 periode, Pramono nggak alami, Cahyokumolo nggak alami, Sucipto itu. Baru dia pecahin rekor. Dan kemudian dia sendiri pun sudah didiskusikan dengan siapa? Dengan Mega. Siapa penggantinya dia? Siapa calon sekjen? Enggak, artinya udah di bagian pembicaraan mereka. Aku juga udah tanya ibu, kata dia, Bu, saya udah waktunya jauh sebelum ada cerita apa ini, cerita kasus ini gitu loh. Jadi sudah ada pengganti dari kolega partai untuk menggantikan posisi sekjen. Sebagai partai besar, kita itu sudah prepare terhadap itu. Bukan karena sekjen yang saat ini berproses hukum ya, Opung? Bukan. Nah, kalau saya tanya Bang Panda sebagai jurnalis senior yang paham betul apa artinya demokrasi. Dan ketika semua partai menyatu dengan Pak Prabowo misalnya, kan tidak ada check and balances lagi. Bang. Semua partai nyatu dalam koalisinya Pak Prabowo, misalnya termasuk PDIP nanti misalnya kalau dia mengambil keputusan seperti itu, tidak ada check and balances lagi dalam demokrasi. Kalau jujur ya, sebenarnya kalau dibilang nyatu itu juga nggak gampang juga dibilang nyatu gitu loh. Artinya kita bukan partai komunis ini gitu loh. Bukan negara komunis. Bukan nggak yakin aku. Saya hebat-hebatnya nggak akan bisa diklaim nyatu itu nggak gitu loh. Apalagi soal presidential threshold yang sudah ditiadakan, Bang. Iya. Jadi setiap partai bisa mandiri sebetulnya. Hanya mungkin kalau mengutip kata pada this is just matter of time. Itu bisa berbeda gitu. Iya betul. Jadi kembali lagi ke tadi, kalau boleh kita coba pakai ukuran-ukuran yang realistis dan apa yang terjadi di lapangan. Gitu loh. Jadi tidak bisa kita kemudian oposisi bergabung apa tak bergabung, apa gitu. Banyak varian-varian yang memang itu menjadi bergabung. Banyak. Tadi Opung juga sempat menjelaskan kalau misalnya Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu ibarat air dengan air. Jadi tidak akan sulit untuk membuat air dan air ini tidak bercampur. Jadi ada kemungkinan kalau mereka ini bisa bersama-sama dalam satu perahu. Sangat mungkin. Sangat mungkin gitu loh. Dan itu ya di forum resmi Kongres PDI Perjuangan waktu Prabowo ada, aku hadir di situ, dia pidato. Gerindra adalah adik kandung dari PDI Perjuangan. Kenapa? Secara ideologis. Soekarno begini, begini. Aku tanya lah adiknya Megawati, Rahmawati. Aku tanya Permadi, temanku juga, orang kebatinan tuh. Kenapa kamu masuk Gerindra? Soekarno lebih dari PDI, kata Rahma. Enak aja kau ngomong. Aduh. Artinya itulah
semacam satu ilustrasi. Jadi nggak ada barrier. Oke. Nggak ada partai di luar Gerindra yang begini ke kita. Jadi lepas daripada cerita Jokowi, lepas daripada Ya. ada histori, Oke. gitu loh. Nah, Opung. Sekarang kalau kita lihat yang begini Bang, kan bisa juga pemain-pemain di sekitar yang membuat ini menjadi rame bukan? Oh iya betul. Ya itulah kalau udah dalangnya nggak ada lagi kan lebih cepat. Nah, Opung tadi melanjuti pertanyaan Bang Don. Kalau aku lihat kan Opung lahirnya ini sebelum Indonesia merdeka ya. Jadi usianya udah sebentar lagi 81 tahun ya. Iya. Nah, artinya kan sudah melewati berbagai mulai dari zaman Soekarno, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, kemudian sampai saat ini. Nah, kalau misalnya PD Perjuangan bersatu dengan pemerintahan, apakah tidak ada kekhawatiran akan ada seseorang yang bisa mengkritisi bagaimana pemerintahan ini berjalan? Tunggu dulu, dikoreksi dulu omonganmu. Gimana? Bersatu, PDI Perjuangan bersatu, ya nggak bersatu lah. Dari segi apapun nggak ada bersatu. Bahwa kemudian bekerja sama, iya. Bersatu dan bekerja sama itu dua hal yang berbeda. Beda dong. Kalau bersatu itu kan cincai. Iya cincai lah. Iya kan. Iya. Artinya kalau bekerja sama pun kan sepakat gitu dalam apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Artinya kalau misalnya ada yang dirasa tidak baik untuk kepentingan publik, maka akan dibiarkan saja. Iya, bisa saja dibiarkan karena kita misalnya tidak dominan, tidak banyak, di voting kalah gitu loh. Tapi dalam catatan sejarah PDI pada waktu itu tidak menyetujui. Kayak begitu. Itu yang peristiwa yang terrecord gitu loh. Jadi proses itu berjalan terus. Ini unik kok kita punya demokrasi ini. Ya kan? Unik dalam arti kata ada kekhasan tersendiri, ada ciri tersendiri. Ya gitu loh. Jadi Oke, itu lanjut Bang. iya, Bang. udah. Enggak, kepala saya itu masih kembali lagi tadi kepada Abang bilang ini soal waktu saja. Iya. Pertemuan itu gitu. Iya. Tetapi kan soal waktu, tetapi pasti akan ada varian 1, 2, 3, 4, 5 untuk menentukan waktunya yang tepat sekarang gitu. Kita bekerja sama atau tidak? Ya belum sampai. Kira-kira apa saja? Ya. Kira-kira apa aja? Enggak, saya pikir komunikasi kalau by next Kalau komunikasi year, kan oke, jalan terus. Ya, artinya komunikasi itu sejauh mana diintensifkan. Orang-orang di sekitar Prabowo kan ada. Betul. Orang-orang sekitar Mega kan ada. Itu kan kelihatan itu sejauh mana komunikasi mereka, sejauh mana apa mereka. Saya pikir ini belum sampai ke tingkat itu. Jadi kalau di publik belum tampil Prabowo bertemu dengan Ibu Mega, apakah di balik layar itu mereka sebenarnya sudah ada komunikasi? Bisa Opung jadi. pasti tahu kan? Iya, Opung bisa jadi. Bisa jadi. salah satu yang suka membisiki Ibu Mega. Apakah Lo berenak aja pembisik, enggak. katanya kalau ada apa-apa minta tolong ke Opung. Enggak juga lah itu. Artinya ketika mereka sudah menjalin komunikasi, percakapan yang tidak diketahui publik, apakah emang sudah terjadi, Opung, hal itu? Itu perlu saya bertanya itu. itu menarik itu. Tapi bukalah, Bang. Buka dikit lah. Spill dikit, Nah, Opung. kalau aku buka terus terang aja, saya bukan nafsu ingin tahu segala macam. Aku nggak melihat ada hubungan mereka dua ini ada sesuatu. Itu yang mendorong aku untuk terganggu lah, aku tidur pun nggak bisa ketemu Prabowo dulu aku. Apa dong kita Mega? Enggak. Jadi sebenarnya sudah chatting WhatsApp juga mungkin ya, Opung ya? Iya. Dan saya percaya Karena tidak ada di antara mereka itu, jadi gitu loh. ada orang-orang di sekitar itu, termasuk Bang Panda, termasuk Pak Sidarto, termasuk Pak Pramono, Iya, kan gitu kira-kira iya, itu betul, ya. iya. Sementara di sekitar Pak Prabowo itu ada Pak Hasim, Ada Dasko. Pak Dasko, di mana para politisi ini sebetulnya berhubungan satu sama lain itu frekuensinya bisa sangat tinggi. Iya, betul. Jadi kalau soal cuman itu tadi Bang, kan selalu bilang komunikasi pribadi itu kan tadi kan ada sinyal yang jelas gitu. Tapi publik itu selalu kepingin harus ada physically yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri, mereka bertemu. Iya. Iya. Gitu Bang. Jadi itu yang saya bilang tadi, nggak mudah melupakan begitu aja.
kalau ingat pidatonya Prabowo mengcounter masuknya anaknya Jokowi di jadi wapres. Ingat gak gegap gempita Prabowo bicara, saya memang berkoalisi dengan koalisi Pancasila, ya kan? Dia sangat apa tuh, risau itu dia diapakan itu, gitu loh. Ini kan masih goresan-goresan ini kan masih ada. Belum lagi yang lain. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Jokowi ini dalam percaturan politik secara Indonesia nggak ada. Dia masterpiece aja nih. Bisa, iya lo ini jagoan lo nih. Oke, artinya agar Ibu Mega bisa bersanding dengan Prabowo secara harmonis kan artinya ada beberapa varian yang harus dieliminasi. Nah, apa-apa saja itu kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa, kita akan jeda dulu, tetaplah bersama kami di Doncast.